Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, baik, saya di sini akan membawa materi tentang filsafat dalam idealisme. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang terdiri dari 3 istilah, yaitu istilah pertama, istilah filsafat, berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu spelihen atau spos, yang berarti cinta atau sahabat, dan sposia atau sposfia atau spos, yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, spelisofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Dan yang kedua, filsafat merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai realitas, pengetahuan, etika, dan nilai-nilai. Filsafat mencoba untuk memahami alam semesta dan manusia menggunakan metode pemikiran yang kritis dan logis. Yang ketiga, filsafat memiliki cabang seperti metafisika, etimologis, etika, estetika, logika, dan politik. Misalnya, masing-masing cabang berfokus pada pertanyaan dan masalah yang berbeda-beda. Misalnya, metafisika membahas pertanyaan tentang realita dan tindakan manusia dan nilai-nilai moral. Sedangkan etimologi berhubungan dengan sifat ruang lingkup dan keterbatasan pengetahuan. Pengertian idealisme. Filsafat idealisme adalah aliran pemikiran filsafat yang memandang bahwa ide, pemikiran, atau gagasan memiliki keberadaan yang lebih fundamental daripada materi. Menurut pada idealis, realitas sejati adalah dunia ide atau dunia pemikiran. Dunia materi hanyalah refleksi atau manifestasi dari dunia ide. Dalam pandangan idealisis, ide atau gagasan menjadi elemen pada dasar dalam penciptaan dunia pemikiran. Ini telah dikembangkan oleh sejumlah filsuf terkenal seperti Plato, René Descartes, George Berkeley, dan Immanuel Kant. Menurut Plato, ide atau gagasan merupakan bentuk yang lebih murni dan kekal daripada dunia materi yang fana dan berubah-ubah. Ya, tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme. Yang pertama, Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Immanuel Kant 1724 sampai 1804 Masehi. George Markelin 1685 sampai 1753 Masehi, dan Fenty 1762 sampai 1814 Masehi. Hegel 1770 sampai 1831 Masehi, dan Pascal 1623 sampai 1662, dan Francis Sengling 1775 sampai 1854 Masehi. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran tersebut. Berarti bahwa individu pertama kali harus mengetahui kebenaran tersebut. Filsafat pendidikan aliran realisme memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Aliran ini memandang bahwa hakikat realitas terdiri dari dunia fisik dan rohani, dan pengetahuan dalam dunia pendidikan tidak hanya terletak pada objek tetapi juga subjek. Prinsip dari filsafat pendidikan realisme adalah memberi perhatian pada peserta didik seperti apa adanya, dan inisiatif dalam pendidikan berada pada pendidikan, bukan pada anak. Materi pembelajaran atau subjek mater idealisme dapat dilihat dari sudut pandang epistemologinya. Jika kebenaran adalah ide gagasan, maka kurikulum harus disusun di seputar materi-materi kajian yang mengantar anak didik bergelut langsung dengan ide dan gagasan. Karena itu, kurikulum bagi penganut idealisme menekankan pandangan humanitis. Bagi banyak penganut idealisme, kajian tepat tentang kemanusiaan adalah manusia. Bagi idealisme, kurikulum merupakan organ materi intelektual atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Sistem konseptual yang bervariasi tersebut menjelaskan dan didasarkan pada manifesti khusus dari yang absolut. Metode. Yang pertama, pengembangan jiwa dan cita
Aliran idealisme menekankan pada pengembangan jiwa dan cita seseorang serta menciptakan manusia yang lebih baik melalui pendidikan. Dan yang kedua, fokus pada kualitas diri pada kuantitas. Dalam filsafat idealisme, perhatian diberikan pada kualitas daripada kuantitas dalam pendidikan. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus berkaitan dengan pengembangan karakter, moral, dan emosi seseorang, daripada hanya mempertimbangkan pengetahuan dan keterampilan yang terjadi. Yang ketiga, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan praktik kehidupan. Aliran idealisme menggabungkan teori dan praktik dalam pendidikan, sehingga seseorang dapat menerapkan apa yang telah mereka belajar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi dan emosi. Dalam filsafat idealisme, perhatian diberikan pada pengembangan keterampilan komunikasi dan emosi seseorang, karena hal ini mempengaruhi hubungan seseorang satu sama lain dan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, mendorong pengalaman belajar yang inklusif dan kreatif. Aliran idealisme mendorong pendidikan yang melibatkan pengalaman belajar dan eksklusif dan kreatif, di mana seseorang dapat mengeksplorasi ide dan menciptakan karya baru berdasarkan pengalaman dan percaya mereka. Kedudukan siswa terbagi atas dua. Yang pertama, peran pendidik menurut aliran ini adalah memenuhi akal peserta didik dengan hakikat-hakikat dan pengetahuan yang tepat. Dengan kata lain, pendidik harus menyiapkan situasi dan kondisi yang kondusif untuk mendidik anak didik, serta lingkungan yang ideal bagi perkembangan mereka, kemudian membimbing mereka dengan kasih sayang dan dengan ide-ide yang dipelajari sehingga sampai ke tingkat setinggi-tingginya. Yang kedua, peserta didik berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Bagi aliran idealisme, anak didik merupakan seorang pribadi tersendiri. Sebagai makhluk spiritual, mereka yang menganut paham idealisme senantiasa memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan ekspresi dari keyakinannya sebagai pusat utama pengalaman pribadi sebagai makhluk spiritual. Peran guru menempati posisi yang sangat krusial sebab gurulah yang melayani murid sebagai contoh hidup dari yang kelak bisa dicapainya. Sang guru berada pada posisi yang lebih dekat dengan yang absolut dibandingkan murid karena ia mempunyai pengetahuan yang lebih tentang dunia. Ia punya pengetahuan lebih tentang realitas sehingga mampu bertindak sebagai perantara antar dari anak didik dan dari diri yang absolut. Peran guru adalah menjangkau pengetahuan tentang realitas dan menjadi teladan keseluruhan etis. Ia adalah pola panutan bagi para murid untuk diikuti baik dalam kehidupan intelektual maupun sosial. Mengisi aliran filsafat idealisme bagi Pak. Pertama, idealisme mengajarkan bahwa realitas sebenarnya tergantung pada perspektif dan pemikiran kita. Hal ini memicu perkembangan pandangan-pandangan yang lebih kritis tentang realitas dan memperkuat gagasan bahwa realitas itu relatif dan kompleks. Kedua, idealisme membantu mengembangkan filsafat epistemologi yang membahas tentang sifat dan batasan pengetahuan manusia. Pandangan idealis yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil dari kontribusi mental manusia, sehingga manusia harus mempertanyakan sumber dan batasan pengetahuan manusia itu sendiri. Ketiga, idealisme juga memberikan sumbangsi besar dalam pengembangan estetika. Pandangan idealis mengajarkan bahwa keindahan dan seni merupakan hasil dari kreativitas dan imajinasi manusia dan bahwa seni dapat memperkaya pengalaman kehidupan kita. Keempat, idealisme membahas tentang nilai dan prinsip moral yang mendasar pada tindakan manusia. Pandangan idealis mengajarkan bahwa moralitas bersumber dari kesadaran dan pemikiran manusia dan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas tindakannya mereka. Kelima, idealisme membantu mengembangkan pandangan-pandangan metafisika tentang keberadaan dan hakikat realitas. Pandangan idealis menyatakan bahwa dunia yang nyata sebenarnya adalah produk dari pemikiran dan perspektif kita dan bahwa realitas sejati dapat dicapai hanya melalui introspeksi dan refleksi diri. Implikasi aliran filsafat idealisme bagi Pak. Implikasi filsafat idealisme bagi praksis pendidikan agama Kristen adalah sebagai berikut. Pertama, pentingnya pemahaman konsep-konsep keagamaan, di mana idealisme menekankan pada pentingnya pemahaman konsep-konsep yang abstrak dan universal dalam membentuk pemikiran dan tindakan manusia. Dalam pendidikan agama Kristen, hal ini dapat diartikan sebagai pentingnya memahami konsep-konsep seperti kasih, keadilan, keselamatan, dan kebenaran yang menjadi dasar ajaran Kristen. Kedua, fokus pada pengembangan potensi individu. Idealisme juga menekankan pada pengembangan potensi individu secara tujuan pendidikan. Dalam
konteks pendidikan agama Kristen, hal ini dapat diartikan sebagai fokus pada pengembangan potensi rohani individu yang meliputi pengembangan karakter Kristen, peningkatan kualitas iman, dan pengetahuan tentang ajaran Kristen. Ketiga, mengutamakan proses belajar. Idealisme menekankan pada proses belajar yang melibatkan refleksi, kritik, dan sintesis dalam pendidikan agama Kristen. Hal ini dapat diartikan sebagai pengutamaan proses belajar yang melibatkan refleksi pada pengalaman keagamaan, kritik terhadap pengalaman tersebut, dan sintesis untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang ajaran Kristen. Keempat, mengutamakan pengalaman pribadi. Idealisme juga menekankan pada pengalaman pribadi sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman yang penting. Dalam pendidikan agama Kristen, hal ini dapat diartikan sebagai pengutamaan pengalaman pribadi dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Kristen seperti melalui doa, meditasi, dan praktik-praktik keagamaan lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari aliran filsafat idealisme adalah bahwa realitas yang sebenarnya terletak dalam pikiran atau ide-ide. Idealisme menekankan pentingnya pemikiran, ide, dan konsep dalam membentuk dan memahami dunia. Menurut aliran ini, realitas fisik hanya merupakan manifestasi dari ide-ide yang ada dalam pikiran. Idealisme juga berpendapat bahwa pikiran atau kesadaran adalah dasar segala sesuatu. Dalam pandangan ini, dunia luar hanya ada karena adanya kesadaran yang mengalaminya. Oleh karena itu, kesadaran atau pemikiran memiliki peran sentral dalam membentuk realitas. Kesimpulan lain dari aliran filsafat idealisme adalah bahwa pengetahuan dan kebenaran dapat dicapai melalui pemikiran dan refleksi. Idealisme menekankan pentingnya rasionalitas dan penalaran dalam memahami dunia. Melalui pemikiran yang kritis dan refleksi yang mendalam, manusia dapat mencapai pengetahuan yang lebih dalam tentang realitas. Namun, perlu diingat bahwa kesimpulan ini adalah ringkasan umum dari aliran idealisme. Terdapat berbagai variasi dan interpretasi dalam idealisme, dan pandangan ini juga memiliki kritik dan tantangan dari aliran filsafat lainnya.